dan bahagia. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir, kelas A1122 dengan fasilitator Ibu Erlinawati MPD dan pengajar praktik Ibu Fauzi Sri Astuti MPD. Kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Supervisi akademik dengan keterampilan coaching bertujuan untuk meningkatkan performa guru dalam menciptakan pembelajaran berpihak kepada murid. Perkenalkan, saya Dede Wahyuni SPD dari SD Negeri 010 Meranti Makmur. Saya Eka Rini Setiawati Esos dari SMA Negeri 1 Bagan Sinembah. Perkenalkan, saya Siti Fatima SPD dari SMA Negeri 4 Bagan Sinembah. Saya Sinta Riza SPD dari SMA Negeri 3 Bagan Sinembah. Oke, singkat saja. Burung Irian makan ikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Salam Sinta. kakak. Apa kabar? Alhamdulillah kak, Sinta sehat kak. Iya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat juga ya. Jadi Sinta ini Sinta kan akan melakukan coaching ya. Jadi kakak sebagai observer nih ingin memberikan poin-poin rubrik penilaian nih di dalam nanti Sinta melakukan coaching dengan coachingnya Ya, supaya alur-alurnya itu berjalan dengan baik. Jadi Baik. kakak nanti akan menilai apakah Sinta sudah memiliki kompetensi kemitraan atau sudah menerapkan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coachingnya tadi sehingga coachingnya tadi bisa mendapatkan solusi dari dalam dirinya sendiri ya. Oke, baik, Nah, jadi ada nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin kakak tanyakan, boleh ya? Boleh, silakan kak. Oke. Nah, jadi kompetensi apa nih yang ingin Sinta capai atau Sinta kembangkan di dalam proses coaching nanti? Oke, kalau untuk kompetensi yang ingin Sinta kembangkan selama proses coaching, itu pertama adalah presence ya kak, kehadiran penuh. Kemudian yang satu lagi itu mendengar secara aktif. Kenapa? Karena Sinta merasa dari tujuan kita coaching itu kalau sudah tercapai atau terpenuhi untuk kesadaran penuh dan juga untuk ataupun kita mendengar aktif, Sinta rasa itu akan membantu si coach untuk lebih leluasa menggali potensinya atau menggali kemampuannya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu kak. Oke, memang benar ya, ke present dan mendengarkan dengan aktif adalah salah satu kunci kita dalam melakukan coaching supaya kita bisa menemukan solusi dari permasalahan coaching tadi. Nah, jadi dari keduanya nih kompetensi yang ingin Sinta kembangkan nanti yaitu present dan mendengarkan dengan aktif itu kompetensi yang mana yang ingin lebih Sinta kembangkan lebih spesifik lagi? Oke, kalau secara spesifiknya nih ya Iya. kak, sebagai pemula untuk seorang coach, kayaknya Sinta pengen kembangkan itu dalam proses coaching nanti adalah presence atau kesadaran kehadiran penuh. Karena yang seperti Sinta sampaikan sebelumnya, kalau presence ini bisa Sinta kuasai dengan baik, ya minimal untuk tujuan kita mengadakan supervisi nantinya ataupun mungkin tujuan kita untuk melakukan coaching itu tercapai kak. Karena dengan kehadiran penuh membuat si coachingnya mungkin lebih leluasa tadi ya kan kak, lebih percaya diri dan dia mungkin lebih bebas mengeksplorasikan ide-ide ataupun kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Seperti itu kak. Iya, baik. Memang benar ya kalau memang kita komunikasi nih secara dua arah, lebih mendalami diri seseorang itu memang kalau kita present kita bagus, maka kita akan lebih mudah nih untuk Betul. dalam menggali potensi yang akan kita gali dari lawan bicara kita. Nah, jadi kira-kira ini Sinta indikator ketercapaian yang bagaimana nih yang menurut Sinta ideal nanti dalam proses coaching tersebut? Oke, kalau kita bahas indikator ketercapaian, nanti selama coaching ini adalah Sinta bisa menggunakan alur tirta dalam proses coaching. Karena Sinta yang kita pahami bersama ya kak, alur tirta ini adalah membantu coach untuk membuat proses coaching itu terarah dan mencapai tujuan dari
coaching tadi. Itu sih Kak. Iya benar ya, memang kalau kita ini menggunakan alur tirta, maka coaching kita ini akan lebih terarah karena di dalam alur tirta itu ada tujuan dari percakapannya, ada identifikasi masalah dari coach tadi, ada rencana aksinya, dan kita juga akan membantu coach tadi membuat tanggung jawab dari rencana yang telah dia buat. Nah ini ya, semoga nanti Sinta dalam pelaksanaan coachingnya akan berjalan dengan lancar dan semoga nanti akan mendapatkan pengembangan kompetensi Sinta ini tercapai ya. Oke, baik Selamat Kak. menjalankan Siap Kak, terima coachingnya. kasih. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak. Assalamualaikum Kak Eca. Waalaikumsalam, Kak Gimana nih Sinta? kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik. Iya, alhamdulillah ya akhirnya kita bisa berjumpa ya Kak Eca. Karena kemarin kan rencananya memang ada yang mau didiskusiin dengan Sinta kan. Iya. Kalau boleh tahu sekarang apa nih yang mau didiskusiin sama Sinta Kak Eca? Jadi terima kasih Kak Sinta sudah mau hadir, sudah mau mendengarkan keluh kesah Eca selama ini. Jadi ada beberapa permasalahan nih yang menyangkut tentang keprofesionalan diri saya nih sebagai seorang guru. Jadi kebetulan nih Kak Sinta, saya kan di sekolah dikasih tanggung jawab sebagai pembina OSIS. Dan ini menjadi kegalauan saya ketika sudah semester ganjil. Kenapa? Karena dia bentrok sama beberapa hal nih Kak Sinta. Ada sebagai wali kelas, sebagai guru mata pelajaran, ditambah sama kegiatan-kegiatan di sekolah. Karena sebenarnya OSIS itu kan jendelanya sekolah. Jadi kalau misalnya dia vakum, sekolah itu juga pasti nggak akan bisa kelihatan di masyarakat seperti itu. Tambah lagi sekarang lagi CGP. Jadi ada galau sih Kak Sin. Galau Ini kira-kira gimana, bisa nggak ya gitu. Oke, sebelumnya saya salut sih sama Kak Eca ya, ternyata sebegitu percayanya sekolah dengan Kak Eca ya, jadi wali kelas ya kan Kak Eca, kemudian jadi pembina OSIS dan sekarang berkesempatan untuk mengikuti CGP. Sungguh luar biasa ya Kak Eca. Terima kasih. Oke, kayaknya ini menarik ya Kak Eca. Jadi kayaknya mungkin saya ada waktu sekitaran 10 sampai 15 menit untuk kita bahas. Jadi mungkin Sinta coba ini ya, dengerin permasalahan Kak Eca. Nah, kira-kira untuk sejauh ini, kira-kira apa nih yang Kak Eca harapkan dari obrolan kita kali ini? Jadi saya sebenarnya pengen setelah kita ngobrolin permasalahan ini, saya bisa mengatur waktu, terus mengantisipasi perasaan-perasaan galau saya untuk kembali lagi semangat dan yakin serta percaya bisa melewati kegiatan-kegiatan ini dengan baik gitu. Iya, oke, berarti itu dia permasalahan dari Kak Eca ya. Nah, kira-kira dari permasalahan yang Kak Eca rasakan ini, untuk saat sekarang ini apa sih target atau capaian utama dari Kak Eca dalam kondisi yang Kak Eca sekarang? Jadi target itu sebenarnya penting ya kan Kak Sinta, betul. supaya kedepannya kita bisa ngikutin alurnya gitu. Jadi targetnya adalah saya bisa ngelewatin ini semua dengan baik, dengan sesuai tanggung jawab saya tentunya. Sebagai wali kelas saya tetap perhatian sama anak-anak, sebagai guru mata pelajaran juga saya tetap masuk dengan full ya, dengan full energi gitu kan. Terus saya bisa menjalani kegiatan pembina OSIS juga dengan kegiatan-kegiatannya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan yang terakhir tentunya di CGP ini bisa melaksanakan dengan bagus karena sudah di tengah perjalanan nih Kak Sinta, udah di modul tengah-tengah karena tujuan utamanya memang pengen menjadi guru penggerak gitu. Oke, baik. Berarti pencapaian di sini adalah sebagai wali kelas tetap terjalan dengan baik, kemudian sebagai pembina OSIS program tetap berjalan seperti itu ya Kak Eca, dan CGP juga didapatkan dengan hasil yang memuaskan seperti itu ya, kalau yang bisa saya simpulkan tadi ya kan Kak Eca. Benar. Nah, kira-kira dengan pencapaian tadi yang Kak Eca harapkan sejauh ini udah apa saja sih yang Kak Eca lakukan gitu? Jadi untuk menjawab kegelisahan saya, sebenarnya saya sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah saya buat list gitu, list kegiatan yang baik dalam jangka waktu 3 hari, 1 minggu, atau bahkan sebulan atau 2 bulan ke depan, supaya apa yang saya lakukan itu bisa berjalan sesuai dengan alurnya gitu. Karena saya memang agak kurang fokus nih Kak Sinta. Jadi kalau udah fokus sama satu hal, nanti saya lupa sama hal yang lain. Jadi berantakan gitu. Berantakan ya, oke.
Kemudian kalau Sinta boleh tahu nih dari yang telah Kak Eca lakukan selama ini, kira-kira kalau kita rate ya untuk yang berpengaruh sama Kak Eca dari 1 sampai 10 itu rate-nya berapa ya kira-kira? 1 sampai 10 sih, kalau sekarang saya masih di angka 6 ya Kak Sinta. Masih di angka 6 ya. Karena saya masih banyak ngerasa nggak profesionalnya, saya masih banyak galaunya, saya masih banyak hal-hal yang sebenarnya sudah dilakukan nih Kak Sinta, tapi belum maksimal gitu. Oke, baik Kak Eca. Ya, memang berarti Kak Eca sudah melakukan untuk perubahan. Nah, kira-kira dengan kondisi yang Kak Eca rasakan ini, next step atau selanjutnya Kak Eca akan melakukan apa ini untuk bisa lebih tercapai lagi yang Kak Eca harapkan? Iya, mungkin ada beberapa hal nih ya kan Kak Sinta. Kalau dari wali kelas, kayaknya saya akan lebih meminta bantuan kerjasama dari perangkat kelas tentunya, ketua kelas, sekretaris, bendahara, supaya pekerjaan saya itu nggak melulu ke saya gitu. Jadi saya minta bantu sama anak-anak. Terus kalau jadi pembina OSIS, sama halnya juga memberikan kepercayaan kepada mereka, belajar memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk bisa mengantisipasi dan mengatasi kegiatan, nanti solusinya baru ke saya gitu. Jadi nggak kepalanya di saya. Jadi mereka belajar nih untuk memanage sebuah kegiatan. Terus tadi di CGP, alhamdulillah nih di CGP ini saya punya kelas yang luar biasa hebatnya. Jadi teman-teman saya juga mendukung, saling support sama saling berbagi kalau misalnya ada permasalahan gitu. Dan satu lagi terutama dari dukungan keluarga sih kayaknya ya itu Pasti sangat ya, penting. keluarganya. Iya, itu Kak Sinta. Oke, berarti kalau yang bisa saya tangkap di sini cerita dari Kak Eca, berarti ternyata sudah hampir kondusif mendapatkan dukungan ya. Memang mungkin bisa dari apa ibaratnya bekerjasama dengan siswa seperti itu ya Kak. Baik dari sebagai wali kelas, kemudian untuk kegiatan OSIS sudah berkolaborasi dengan anggota OSIS, kemudian dapat dukungan penuh dari sekolah seperti itu ya Kak. Nah, kira-kira dari yang Kakak sampaikan tadi, ada nggak alternatif lain mungkin yang bisa dilakukan dalam ini Kak, dalam mencapai tujuan Kakak? Jadi kayaknya alternatif lain itu kayak tambahan dukungan ya Kak Sinta, terutama dari pimpinan, dari kepala sekolah. Saya sering juga curhat sama beliau gitu tentang permasalahan saya, karena sebenarnya yang menjadi permasalahan saya itu salah satu bentuk tanggung jawab dari leader juga untuk memberikan solusi. Jadi salah satunya itu sih sering ngobrol sama kepala sekolah tentang kondisi real yang ada di sekolah. Oke, baik. Ternyata Kak Eca juga ini ya sangat membina komunikasi yang baik dengan pimpinan ya, dengan kepala sekolah. Diusahakan. Diusahakan. Oke, baiklah Kak Eca. Sepertinya dari pembicaraan kita tadi, kayaknya Kak Eca sudah menemukan solusi untuk permasalahan Kak Eca. Iya, itu. Ya karena sekarang saya pengen tahu nih gimana apa nih komitmen Kak Eca ya untuk bisa rencana yang tadi yang Kak Eca sampaikan terlaksana nantinya. Iya, jadi tanpa disadari sebenarnya pertanyaan Kak Sinta tuh jadi kayak ngegali potensi kita sendiri kan untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi tadi yang Kakak sampaikan kira-kira ke depannya nih apa yang bakal dilakuin gitu kan. Jadi emang benar-benar apa yang sudah direncanakan dilakukan pelan-pelan dari mulai hari ini sepertinya gitu kan, melakukan jadwal yang rutin, komunikasi yang baik juga dengan anak-anak, dengan kepala sekolah dan keluarga. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Oke, berarti dimulai dari hari ini seperti benar. itu ya. Oke, berarti di sini yang akan terlibat dalam perencanaan Kak Eca tadi, dalam eksekusi perencanaan Kak Eca berarti siapa aja itu? Banyak sih ya, terutama diri saya sendiri, melibatkan diri saya, terus anak-anak yang saya percaya, lalu kabinet Astraguna dari OSIS itu sendiri. Kabinet, Ya, kabinet Astraguna namanya Kak Sinta. Astraguna ya. Terus rekan-rekan CGP juga, saya yakin mereka sangat membantu saya gitu. Dan yang paling terakhir tadi adalah leader, kepala sekolah dari sekolah saya sendiri. Baik. Oke Kak Eca, mungkin ini yang terakhir banget ini. Ya setelah semua yang kita bahas, akhirnya Kak Eca juga sudah menemukan langkah selanjutnya akan Kak Eca lakukan dan targetnya, serta mungkin siapa yang akan Kak Eca terlibatkan. Nah, bagaimana nih perasaan Kak Eca sekarang setelah ngobrol dengan saya? Iya, awalnya sih saya galau gitu kan. Saya banyak mikirnya atau saya tinggalin aja salah satunya gitu kan. Jadi makanya saya nunggu momen nih untuk cerita sama Kak Sinta, dan ternyata dari tahapan coaching ini, dari pertanyaan-pertanyaan Kak Sinta saya bisa tahu jawabannya itu
bukan untuk menyerah, tapi untuk mengatur kembali supaya bisa menjalankan kegiatan dengan baik gitu. Jadi perasaan saya sekarang sudah lega. Saya apresiasi kepada diri saya sendiri sudah sejauh ini gitu kan. Iya, Terima kasih banyak Kak Sinta. Jadi saya lebih percaya diri lagi bahwasanya kedepannya bisa terlaksana dengan baik. Oke, memang sebenarnya masalah apapun itu kita tidak dihindari, tapi kita selesaikan ya kan. Oke, kalau gitu saya rasa mungkin obrolan kita sangat menarik dan rasanya cukup ya Kak Eca. Iya. Jadi saya tunggu deh calling dari Kak Eca, follow up-nya nih gimana nih, Iya. apakah ada progres atau enggaknya. Pasti. Oke, kalau gitu kita kembali dulu ya, karena kebetulan saya juga ada schedule lagi. Iya. Mungkin Kak Eca mau koordinasi sama siapa tadi nama anggota kabinetnya? Kabinet Astraguna. Kabinet Astraguna. Iya. Oke, sekian ya Kak Eca. Terima kasih banyak Kak Sinta. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah ya Sinta tadi Alhamdulillah, Kak. udah melakukan teknik coaching tadi ya dengan Ibu Eka. Jadi gimana nih perasaannya setelah melakukan proses coaching tadi? Iya, alhamdulillah ya Kak. Perasaannya saya lega ternyata dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulus kepada coach kita itu sangat membantu coach dalam menyelesaikan permasalahannya tanpa harus kita memberikan solusi. Itu sih Kak rasanya. Benar ya. Jadi tujuan coaching itu memang bukan kita yang memberi solusi Betul, ya, tapi betul. coach kita menggali potensi yang ada di dalam diri coach kita. Iya. Nah, jadi ini Kakak sudah ada beberapa catatan dari rubrik penilaian yang sudah Kakak sampaikan di pra observasi tadi ya. Nah, jadi sebelum itu nih Kakak ingin menanyakan beberapa hal ini. Jadi tadi kan Sinta sudah menerapkan indikator ketercapaian. Jadi dalam proses coaching tadi menurut Sinta sudah tercapai belum indikator ketercapaian tersebut? Nah, kalau indikator ketercapaian tadi kita kan alur tirta ya Kak. Iya. Nah, kalau yang Sinta rasakan selama proses coaching tadi sudah berjalan Kak, sudah terpenuhi mulai dari tujuan kita mengadakan coaching, kemudian identifikasi masalah dari coachingnya, kemudian Sinta juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan terakhir adalah tanggung jawab serta komitmen coach dalam menyelesaikan permasalahannya tadi Kak. Iya, jadi benar ya di dalam catatan Kakak juga tadi waktu Sinta melaksanakan coachingnya memang alur tirta tadi sudah berjalan dengan baik nih, sudah tidak ada yang dilewatkan. Jadi dimulai dari tujuan percakapan tadi, baru identifikasi masalah dari coachingnya, baru rencana aksi tadi dibuat oleh Betul. coachingnya bukan Sinta, dan juga tadi komitmen, Iya. munculnya komitmen tanggung jawab dari coach tersebut. Coach, Iya. Jadi setelah Sinta melakukan coaching tadi nih, tadi kan Sinta ada dua kompetensi yang memang akan Sinta kembangkan. Menurut Sinta di luar dari itu ada tidak nih rencana ke depannya kompetensi apa lagi nih yang ingin Sinta kembangkan? Oke, baik Kak. Nanti jika ada berkesempatan lagi untuk coaching, memang kompetensi yang pengen Sinta tingkatkan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, mungkin dengan harapannya setelah Sinta bisa mencapai presence di sini, Sinta juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot yang bisa benar-benar menstimulasi coach untuk menggali potensi dan percaya diri dengan potensi yang ia miliki untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu sih Kak. Iya, rencana jadi Sinta. memang kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ini akan membantu kita untuk menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri coach itu Betul. sehingga dia juga lebih leluasa mengeluarkannya tanpa dia sadari nih ya kan. Benar, Jadi Kak, semoga nanti kedepannya kompetensi itu sudah tercapai ya, dan keempat Amin. kompetensi coachingnya sudah ada di dalam diri Sinta ya. Amin. Jadi mungkin kita sudah di akhir dari proses coachingnya. Semoga nanti Sinta dalam melakukan coaching selanjutnya lebih baik lagi Amin, ya. ya itu harapannya Kak. Sehingga Sinta juga setelah ini bisa berbagi praktik dengan teman-teman di sekolah Kak. Iya, luar biasa. Kakak tunggu nih kabar-kabar baik selanjutnya ya. Semoga sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga video demonstrasi kontekstual kali ini bisa menginspirasi untuk praktek coaching ya Bapak Ibu. Oke, singkat saja. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.